Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi la yukhalibul man amala wa la yuruddu man sa'ala wa la yuqta'u man wasala wa la yusullu man syakara wa la yukilu man tawakkal alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'in yaumil qiyamah. Ayyuhal kafirun binafsihim bitaqullah wa ma yataqillahi ya makhraja wa yakhruju min haitsu la yastasib wa ma yataqillahi yahjalu makhraja amal yusral wa ma yataqillahi yukafir han sayyi'a wa yuzim lahu yarfa'u fattaqullah hatta tuqitu wa la tamutu illa wa antum muslimun wattaqullaha mustaqidun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya rahmati Allah, malam ini saya pengen ngajak teman-teman sekalian untuk tazaburi tentang hubungan kita dengan Allah. Sebelum kita sekarang ini malam yang sangat diberkahi dan dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa kita berkumpul, atau dalam biasa anak-anak gaul itu biasa dengan bahasa tongkrongan, atau kalau dalam bahasa anak pesantren itu biasanya disebut dengan itikaf. Ataupun kalau kita diniatkan dengan Allah atau mengingat karena Allah atau memuji-muji karena Allah, itu bisa disebut nongkrong fisabilillah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian pada nongkrong kali ini, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah seberapa baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apa hubungan kita ini agak renggang sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasakan kerenggangan-kerenggangan itu dalam kehidupan kita, atau keluarga kita, atau sahabat-sahabat kita yang kita rasakan, entah itu dalam kegiatan kita masing-masing, atau ketika kita sedang sholat, atau kita sedang mau mengaji Al-Qur'annya kita ketinggalan atau lupa kita menaruh Al-Qur'an kita di mana gitu. Kita sampai lupa menaruh Al-Quran atau kitab kita yang harusnya kita baca setiap hari. Di mana kerenggangan itu dengan mudahnya juga kita rasakan pada saat kita merasa sedih, kita merasa galau. Itu karena hubungan kita renggang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah juga bilang, karena sesungguhnya siapa yang buruk hubungannya dengan Allah, maka hubungannya buruk juga dengan manusia. Siapa yang baik hubungannya dengan Allah, maka baik juga hubungannya dengan manusia. Kita pengen merenungkan hubungan kita sama Allah untuk malam kali ini. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang ada di sini, karena Nabi juga pernah mengatakan, man asalam hama bainahu bainallah asalla nabainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Jadi kalau kita ngerasa ada masalah antara kita dengan keluarga, ataupun kita dengan teman kita, atau teman pondok kita, atau mungkin teman sekamar kita, atau dengan pasangan kita, padahal kayaknya itu kita nggak ada masalah apa-apa gitu.
Tapi dari masalah itu kita jadi rame dari teman kita, entah itu ngambek, tahu-tahu dia marah sama kita. Nah, sepertinya saya nggak ada masalah sama dia, kok bisa dia tuh marah sama saya. Padahal ada, cuman hal sepele tadi. Yang sebetulnya kadang-kadang dari masalah sepele tadi itu jadi rame. Entah sampai jadi tengkar, ataupun entah sampai jadi omong-omongan, sampai jadi musuhan. Kalau kita ngerasa hubungan kita dengan teman kita itu, ataupun orang tua, ataupun sahabat-sahabat kita nggak baik, maka hal yang pertama harus kita introspeksi diri adalah jaga hubungan kita dengan Allah. Atau jangan-jangan hubungan kita dengan Allah itu subhanahu wa ta'ala itu renggang atau nggak baik. Kita lupakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kalau kita ada masalah itu balik ke Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya hubungan kita dengan manusia juga menjadi renggang, entah itu dengan teman-teman kita atau sahabat kita atau pasangan kita, itu menjadi renggang. Dari mulai masalah sepele jadi rame, ataupun emang mempunyai masalah yang besar tapi tidak dibicarakan, atau yang dianggap sepele tadi itu. Atau ada juga kalau kita ngerasa susah buat sholat gitu, juga kita harus introspeksi diri. Apakah hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu baik apa tidak gitu. Yang mungkin kita jarang banget buat buka Al-Quran, ataupun kita susah banget buat bangun subuh gitu, udah dibangunin tidur lagi gitu. Kita paham, ngerti itu indikasi jelas bahwa hubungan kita sama Allah itu nggak baik. Kita perbaiki, ajak damai. Dulu para ulama sangat peka akan hubungan ini dengan Allah, sehingga mereka memperhatikan hubungan mereka dengan Allah. Sampai-sampai mereka bilang dengan satwanya, apabila rumah saya bocor, saya akan langsung sholat dan minta ampun, karena tidaklah rumah saya bocor kecuali itu menjadi bukti hubungan saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anak saya buruk, susah dinasehati, keras kepala, saya akan minta ampun kepada Allah, karena tidaklah hati anak saya keras kecuali karena hubungan saya dengan Allah itu tidaklah baik. Ataupun ketika saya ribut dengan pasangan kita, ketika kita ribut dengan sahabat kita, maka saya akan meminta ampun kepada Allah, karena tidaklah saya ribut dengan sahabat, pasangan, ataupun orang tua saya kecuali karena saya mulai jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama, para sahabat-sahabat Nabi terdahulu itu, mereka menyadari akar-akar dari semua masalah-masalah yang membuat hidup mereka itu tidak nyaman. Adalah tidak baiknya hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kerenggangan itu dirasakan dari retaknya hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi gimana caranya, ataupun kita balikan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun kita meminta maaf dengan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kita mempunyai sebanyak itu dosa ataupun kesalahan di dunia ini, yang padahal itu juga menjadi jaminan kebaikan di akhirat. Kita udah gak bisa berharap kepada siapa-siapa kecuali sama Allah ketika kita udah di akhirat. Yaumul ayam walau bainun ilaman, ataupun qalbun salim, ketika
harta dan keluarga udah nggak lagi bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah, ataupun dengan hati yang beriman ataupun tunduk kepada Allah, itulah yang akan dibawa kita ke akhirat. Kita lihat di kehidupan kita lihat ke ibadah kita lihat kekurangan kita. Apakah kita masih malas untuk tarawih? Apa kita masih malas untuk mengaji? Ataupun apakah kita malas untuk sholat 5 waktu? Apakah separah itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga sudah saatnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara kita balikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah. Cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mudah sekali. Allah itu pemaaf, Allah itu enggak pendendam. Allah itu lillahi ta'ala, Allah itu murah. Kalau kita pengen ngajak balikan sama Allah itu cukup dengan kalimat la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah, Maha suci Engkau. Aku yang salah, Engkau yang benar. Akui kesalahan kita minta ampun, kita minta maaf kepada Allah, maka insya Allah hubungan kita dengan Allah akan membaik. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, maka hubungan kita di dunia itu akan membaik, atau secara berangsur-angsur itu membaik dalam kehidupan kita secara berkala. Barakallah.